Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku kelas 1 sudah memasuki hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN Manyar Sabrangan 2. Hari ini saya akan mengantarkan materi mengenai pengenalan kurikulum dan sistem pembelajaran di SDN Manyar Sabrangan 2 tahun 2020-2021. Langsung saja. Kurikulum yang dipakai di SDN Manyar Sabrangan 2 adalah KTSP tahun 2013 atau yang biasa disebut dengan Kurtilas, kurikulum 2013. Nah, di sini pelajaran-pelajaran disajikan secara tematik. Nah, mengingat kondisi sekarang masih pada masa darurat COVID-19, maka kurikulum 2013 ini disesuaikan beban belajarnya. Beban belajar yang diberikan pada masa darurat COVID ini adalah sebesar 40% dari beban belajar total di setiap minggunya. Kemudian visi dan misi. Kenapa visi dan misi ini perlu disampaikan kepada Bapak Ibu wali murid serta anak-anak? Nah, pentingnya visi dan misi ini adalah untuk menyamakan persepsi antara sekolah serta Bapak Ibu wali murid supaya tujuan-tujuan, kemudian program-program dari sekolah dapat tersampaikan dengan baik dan kita dapat menyamakan langkah untuk menuju tujuan tersebut. Nah, adapun visi dari SDN Manyar Sabrangan 2 adalah unggul dalam prestasi IPTEK, IMTAK, dan mampu mengelola lingkungan dari pencemaran demi terciptanya budaya ramah lingkungan serta berwawasan global. Lanjut ke misinya SDN Manyar Sabrangan 2. Yang pertama adalah melaksanakan program pengembangan potensi di bidang akademik dan non-akademik. 2. Menciptakan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menciptakan peserta didik yang unggul di bidang IPTEK dan seni budaya. 4. Menciptakan pendidikan yang berkarakter bagi pendidik, tenaga pendidikan, dan siswa. 5. Melaksanakan program budaya ramah lingkungan. 6. Memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sarana prasarana pendukung dalam proses pembelajaran di sekolah. 7. Melaksanakan penilaian yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik serta berbasis authentic assessment. 8. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan scientific learning. 9. Melaksanakan pembelajaran yang berwawasan global. 10. Melaksanakan prinsip transparansi pada sistem pengelolaan keuangan sekolah. Kemudian 11. Terciptanya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan sekolah. 12. Menciptakan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 13. Menciptakan peserta didik yang unggul di bidang IPTEK dan seni budaya. Serta 14. Menciptakan pendidikan yang berkarakter bagi pendidik, tenaga pendidikan, dan siswa. Nah, berikut adalah visi dan misi SDN Manyar Sabrangan 2. Diharapkan setelah mengetahui visi dan misi dari SDN Manyar Sabrangan 2, Bapak Ibu wali murid serta anak-anak bisa berperan aktif untuk bersama-sama beserta semua warga sekolah yang lain untuk mewujudkan visi dari SDN Manyar Sabrangan 2 melalui misi-misi yang sudah tercantum di layar tadi. Lanjut. Nah, kita masuk pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini diadakan dengan dua cara, yaitu daring atau dalam jaringan, serta luring ataupun luar jaringan. Nah, mengingat kondisi sekarang yang anak-anak masih harus belajar dari rumah, maka pembelajaran daring ini tetap harus kita lakukan. Nah, biasanya Bapak Ibu guru itu bisa menggunakan WhatsApp, ini yang paling umum digunakan ya, dan yang paling mudah karena hampir seluruh wali murid sudah mempunyai HP Android.
dan berkomunikasi banyak menggunakan WhatsApp, kemudian dengan Zoom, bisa juga melalui YouTube. Ada beberapa Bapak Ibu wali murid yang sudah punya channel YouTube dan beliau-beliau ini mengupload cara-cara pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran, video pembelajaran di channelnya masing-masing. Kemudian bisa juga dengan Microsoft Teams atau dengan teleconference. Sedangkan untuk yang luring atau luar jaringan itu bisa memakai buku paket atau buku ajar. Jadi nanti setiap anak tetap akan menggunakan buku paket tematik. Itu untuk acuan kita, salah satu acuan dalam pembelajaran. Kemudian bisa juga melalui TVRI. Nah, TVRI ini adalah link wajib setiap hari. Jadi ada tayangan pembelajaran di TVRI, nanti anak-anak wajib mengikuti di rumah. Kemudian bisa juga dari lingkungan. Lingkungan ini nanti Bapak Ibu guru biasa memberikan tugas-tugas pendidikan karakter yang berkaitan dengan lingkungan masing-masing. Tentunya hanya lingkungan rumah saja karena diusahakan anak-anak tidak keluar dari rumah ya. Tetap di rumah supaya lebih aman. Kemudian bisa juga dari media massa berupa koran atau majalah. Nah, di situ bisa kita dapatkan banyak informasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Kedua, proses pembelajaran ini melalui daring dan luring ini akan selalu berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain sehingga proses pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kita lanjut. Nah, ini yang penting diketahui. Karena saat ini pembelajaran masih dilakukan secara daring dan itu dalam artian anak-anak lebih banyak bersama orang tua di rumah. Bapak Ibu guru hanya bisa menyampaikan materi melalui sarana seperti YouTube atau WhatsApp atau Zoom dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting itu adalah bimbingan orang tua. Bapak Ibu guru hanya bisa menyampaikan melalui media-media tersebut, tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan siswa-siswa. Sehingga bimbingan dari orang tua itu sangat penting. Tidak harus pada saat jam sekolah ya, karena ada beberapa anak yang memang terkendala di media atau di HP. HP-nya dibawa orang tua kerja atau hanya ada HP satu di rumah. Nah, nanti Bapak Ibu guru sebisa mungkin akan membuat tugas yang fleksibel, jadi yang bisa dilaksanakan tidak hanya di jam sekolah saja, tapi menunggu orang tua pulang kemudian melaksanakan tugas. Nah, kami akan berusaha sebisa mungkin untuk membuat tugas yang fleksibel. Apabila Bapak Ibu wali murid bisa membimbing anaknya dengan baik, maka insya Allah tujuan dari pembelajaran itu akan bisa tercapai walaupun Bapak Ibu guru tidak bisa bertatap muka dengan anak-anak langsung di sekolah. Jadi ini tolong sekali diperhatikan, kami dari pihak sekolah sangat meminta partisipasi yang aktif dari orang tua demi terlangsungnya pembelajaran serta ketercapaian dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya ini tentang penilaian. Nah, karena Bapak Ibu guru tidak bisa bertatap langsung dengan anak-anak, maka penilaian ini akan kami ambil dari soal-soal online. Yang pertama ya, dari pengelolaan hasil penilaian ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap ini bisa kami lihat dari kedisiplinan mengerjakan soal, kemudian kan kami juga nanti ada soal-soal pendidikan karakter tentang pembiasaan di rumah, itu bisa dilihat dari situ. Kemudian pengetahuan itu nanti bisa dilihat dari soal-soal yang kami berikan, jawabannya seperti apa. Kemudian dari keterampilan itu juga bisa juga dari mungkin video membaca cerita atau video membaca nyaring. Kemudian video perkenalan, itu kan juga keterampilan berbicara, bisa diambil dari situ. Selain itu juga nanti akan ada penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan juga penilaian akhir tahun. Nah, ini selama masa pandemi COVID, maka seluruh penilaian ini akan dilaksanakan secara online.
Nah, ada beberapa kendala ya yang ditemui ketika kita melaksanakan penilaian secara online, yaitu tentang kejujuran Bapak Ibu. Nah, kejujuran itu saya mohon dengan sangat untuk selalu ditekankan kepada anak-anak. Masalah nilai, mau nilai 60, 70 itu tidak masalah menurut saya, karena yang kita kejar itu tidak hanya nilai dan nilai, tapi juga penanaman karakter, prosesnya anak-anak belajar itu seperti apa. Lebih baik pelan-pelan, jujur, dikerjakan sendiri tugasnya. Nilainya masih belum bagus, tidak apa-apa, nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit. Seperti itu lebih bagus daripada nilainya bagus terus 100, tetapi yang mengerjakan orang tuanya. Ya, tolong sekali kami mohon ditanamkan betul kejujuran kepada anak-anak. Kemudian yang kedua itu ada tugas-tugas dalam bentuk proyek atau portofolio. Jadi kita sebisa mungkin akan memberikan tugas berupa proyek yang nanti bisa mencakup beberapa materi sekaligus, dan untuk pengerjaannya juga tidak setiap hari, biasanya nanti akan kami berikan waktu 1 minggu atau 5 hari seperti itu. Kemudian untuk portofolio ini nanti bisa dikumpulkan ke sekolah setelah akhir pembelajaran. Nanti tapi mengumpulkannya menunggu info dari sekolah ya, biasanya nanti akan ada tugas menggambar atau tugas membuat kolase, membuat kerajinan yang lain dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, program remedi dan pengayaan. Remedi itu kita laksanakan untuk anak-anak yang nilainya masih kurang dari KKM. Kemudian untuk pengayaan itu kita berikan untuk anak-anak yang nilainya sudah mencukupi, dan akan kita gali lagi kemampuannya sampai di mana. Nah, sudah selesai. Sekian pemaparan saya mengenai kurikulum dan proses pembelajaran di SDN Manyar Saberangan 2. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.